Hello, fifth grade. Good morning. How are this morning? I hope all of you full of spirit and then stay healthy. Tetap sehat ya anak-anak. Okay, today we are going to learn about tema 1. But before it, let us pray. Okay. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke. Nah anak-anak, jadi kita sudah berdoa. Nah sekarang kamu boleh memperhatikan ataupun menonton video Miss berikut ini. Oke students, now we are going to learn tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. So, anak-anak bisa buka bukunya sembari kita akan melihat video berikut ini. Nah, sekarang coba perhatikan di situ ada percakapan antara Edo dan Pak Rudi. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Nah, itu yang ditanyakan Edo kepada Pak Rudi. Nah, selanjutnya Pak Rudi mengatakan, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, selanjutnya Edo mengatakan tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai organ gerak ya anak-anak. Nah, coba perhatikan di buku kamu, di situ sudah ada mengenai tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, di sini kamu perhatikan ada gambar orang, ada gambar hewan dan juga burung. Nah, mereka semua ataupun makhluk hidup ini bergerak. Bisa ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, coba kamu perhatikan di situ dikatakan ada dua macam alat-alat gerak ya nak, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Nah, anak-anak harus tahu kalau disebut dengan alat gerak pasif itu merupakan tulang, sedangkan alat gerak aktif itu berupa otot. Bisa ya anak-anak? Nah, selanjutnya tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot juga disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak.
sehingga kita dapat berpindah, berlari, berjalan, meloncat, dan melompat, dan sebagainya. Begitu juga dengan hewan, bisa meloncat, bisa berpindah mereka, bisa berjalan, dan juga bisa berlari. Nah, coba perhatikan untuk selanjutnya. Di situ ada dikatakan teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, Miss rasa kelas 4 kamu sudah mempelajari mengenai ide pokok ya anak-anak. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Paragraf 1, ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Maka kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anak, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Nah, di sini paragraf kedua, ide pokoknya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Nah, di sini kita dapat jumpai dia di awal paragraf ya anak-anak. Selanjutnya, kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Kalimat pengembangnya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Selanjutnya, paragraf yang keempat, tulang merupakan alat gerak pasif, itu sebagai ide pokoknya, dan kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Untuk paragraf kelima, ide pokoknya, otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, selanjutnya, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini kita berlatih anak-anak bagaimana mengembangkan ide-ide pokok. Nah, di situ ide pokok. Yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Maka dalam sebuah paragraf dia bisa menjadi organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selanjutnya yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, jika kita kembangkan dalam satu paragraf menjadi organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di situ, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Maka kalau dia dalam satu paragraf menjadi tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana.
Nah, anak-anak, untuk mengembangkan satu ide pokok menjadi sebuah paragraf, kamu bisa mencarinya dari berbagai sumber, misalnya dari buku paket maupun dari internet dan sebagainya. Bisa ya anak-anak? Oke students, that's all for today. Miss harap anak-anak tetap semangat dan selamat belajar ya anak-anak. Goodbye.